Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina shiyama linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Hingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati malam Ramadan dengan qiyam dan syiyam di nahar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa-doa kita. Wabil khusus doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat awal masuk bulan Sya'ban 2 bulan yang lalu. Kita diajarkan dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan usia kita hingga ketemu Ramadan. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah, malam hari ini kita bukan hanya sekedar ketemu bulan Ramadan, tetapi diberikan kesempatan untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Tema kita kiat sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bukan berarti kiat ini dari saya sudah memperoleh kesuksesan. Tetapi kita belajar bersama dari petunjuk yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengoptimalkan waktu dan kesempatan sehingga berbagai kemuliaan di bulan Ramadan bisa kita raih dan kita dapatkan. Yang pertama, kita asumsikan bahwa Ramadan kali ini atau bahkan malam ini adalah malam terakhir Ramadan yang akan kita lewatkan. Karena tidak ada satupun jamaah yang hadir di malam hari ini di masjid yang agung ini yang bisa memastikan bahwa esok masih menemui Ramadan. Dengan keyakinan itu, kita akan laksanakan aktivitas terbaik. Karena ini adalah malam terakhir bagi kita untuk melaksanakan ketaatan dan juga ibadah. Bisa jadi kita berasumsi bahwa kita masih muda, kita masih sehat, kita masih cukup kuat. Tetapi muda, sehat tidak menjadi syarat untuk terus hidup. Sebagaimana sebaliknya, sakit, tua tidak menjadi syarat kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, tidak ada satupun kekuasaan yang mampu menunda. Tetapi kalau belum sampai, tidak ada satupun yang akan bisa mengajukan. Dengan keyakinan ini, kita akan memiliki kesadaran tentang prioritas-prioritas.
Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika urusan yang terkait dengan akhirat, laksanakan seolah-olah kamu mati besok pagi. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakan aktivitas-aktivitasmu terkait dengan akhirat seolah-olah kamu mati, kamu meninggal esok hari. Tidak ada other opportunity, tidak ada kesempatan lain. Harta yang kita miliki tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Bisa jadi kemudian menyebabkan fitnah dan juga bencana. Dibuat rebutan ahli waris yang kemudian menyebabkan konflik jika tidak dikelola secara baik. Dengan kesadaran ini kita akan menyesal dahulu. Sebagaimana peribahasa, sesal dahulu pendapatan. Jangan sampai kemudian kita sesal kemudian begitu ruh terpisah dari jasad kita. Kemudian Al-Quran menggambarkan seandainya saya ditunda lepasnya ruh dari jasad kita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya Engkau mengakhirkan kematianku pada waktu yang sedikit saja, niscaya saya akan melakukan kebaikan-kebaikan. Saya akan bersedekah, saya akan meningkatkan puasa, saya akan meningkatkan qiyamul lail, saya akan melakukan kebaikan dengan tetangga, saya akan tidak melakukan hoax, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Wa akum minas sholihin, dan saya berjanji akan menjadi orang yang soleh. Tetapi sesal kemudian tak berguna. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa yang kita lakukan bagian dari ibadah mahdhah. Sebagai cermin al-khudu' wal inqiyad, cermin tunduk dan patuh mutlak absolut hanya karena pertimbangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa tapi, tanpa bagaimana. Begitu kita diperintahkan untuk puasa, sami'na wa ta'na. Puasa yang kita lakukan harus dipastikan yang pertama memenuhi syarat dan rukunnya sehingga puasa kita sah. Begitu puasa sah, gugur kewajiban kita. Tetapi puasa kita harus kita gerakkan dari sekedar puasa dari mencegah hal-hal yang membatalkan puasa, bergerak menuju pencegahan terhadap hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa bedanya? Puasa untuk mencegah hal yang membatalkan puasa adalah sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Sepanjang syarat rukunnya terpenuhi, sah, selesai. Kita tidak lagi dituntut untuk menjalankan kewajiban berikutnya karena sudah gugur. Nggak perlu lagi qadha. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Selesai. Gugur kewajiban kita. Tetapi belum tentu kita dapat pahala. Belum tentu puasa kita diterima. Rasulullah SAW menyindir kita. Bagi shaimin shaimat yang hanya sekedar berorientasi kepada puasa perut, tidak puasa lisan, tidak puasa pikiran, tidak puasa aktivitas jawarih kita dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Rubba shaimin au kam min shaimin laisa min shiyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa
tetapi puasanya tidak lebih hanya sekedar menghasilkan lapar dan dahaga. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Man, barang siapa lam yada' qaula zur, tidak meninggalkan menebar kebencian, menyebabkan permusuhan antar satu dengan yang lain, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, adu domba, namimah, ghibah, fitnah. Sekalipun kontestasi sudah usai, hasil sudah dipaparkan, musyawarah telah digelar dan juga ditunaikan, tetapi residunya masih ada dan terus ada upaya provokasi-provokasi. Malam yada' qaula zur, barang siapa tidak meninggalkan provokasi-provokasi yang memecah belah masyarakat, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kita meninggalkan lapar dan dahaga percuma. Yang ketiga, sumu tasihu, puasalah kalian akan melahirkan kesehatan. Kesehatan dari puasa itu hikmah, tidak berpengaruh secara langsung dengan keabsahan puasa kita, tetapi puasa yang benar akan melahirkan kesehatan baik fisik maupun mental. Bagaimana cara dan kiatnya? Mengikuti teladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaan sahur bukan hanya sekedar aksesoris puasa, akan tetapi dia bagian dari sunnah mustahabbah. Kapan waktunya, bagaimana caranya, diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, jangan merasa kuat, merasa hebat, kemudian pengen lebih sempurna aktivitas ibadah puasa, dia enggak sahur, menantang lebih kuat, lebih lama, lebih banyak pahala. Tidak. Dan sahur pun juga dianjurkan diakhirkan. Dengan menu apa? Menu yang manis, yang sederhana, nggak usah kebanyakan atau kekenyangan. Demikian juga pada saat buka. Ta'jil iftar, menyegerakan. Merasa hebat, pengen taat, lebih taat, lebih panjang puasa. Tidak. Justru yang dianjurkan di dalam Islam menyegerakan berbuka untuk kepentingan asupan gizi. Dengan pola makan yang seimbang, kemudian pola istirahat yang cukup, metabolisme tubuh memadai, ada ritme istirahat yang cukup, akan merecovery proses anggota tubuh kita, melahirkan kesehatan karena keseimbangan asupan gizi. Shaimin shaimat rahimakumullah. Yang terakhir, bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat. 10 hari pertama rahmat Allah turun. Bagaimana kita menggapai rahmat itu? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka wahai Muhammad, sebab adanya rahmat Allah, engkau menjadi lemah lembut. Begitu kita berpuasa ingin memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih keras hati, masih sombong, masih galak, hanya karena ketukar sendal saja marahnya 7 hari 7 malam.
Puasa mengajarkan kita untuk sabar, kemampuan mengendalikan diri. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau keras hati, niscaya orang-orang yang pengen dekat dengan kamu, memperoleh manfaat dari ilmumu, semburat lari. Nggak akan ngefek apa yang kamu sampaikan karena kamu keras hati. Lang faddu min haulik fa'fu anhum. Maka ketika proses interaksi kita insyirahu sadri, berlapang dada, memberi maaf sebelum orang lain memintanya. Wastaghfir lahum, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amri, terhadap urusan keduniaan, urusan lingkungan, urusan keluarga, urusan yang terkait dengan sosial kemasyarakatan, musyawarahkan. Jangan mentang-mentang pimpinan, mentang-mentang kuasa menggunakan pendekatan kekuasaan. Tidak. Tetapi begitu musyawarah sudah ditempuh, ada hasilnya, maka kita wajib untuk mentaati hasil musyawarah itu, apapun hasilnya. Itulah tata cara bermusyawarah di dalam Islam. Wal muslimuna ala syurutihim, dan setiap muslim terikat oleh konsensus yang sudah dibangun. Ketika memang harus voting, begitu vote suara terbanyak, sekalipun kita tidak ikut memilih, kita nggak boleh mufarokoh. Sepanjang apa yang disepakati tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sebagai ikhtitam, kita telah melewati pesta demokrasi, bagian dari mekanisme syuro di dalam menghasilkan perwakilan kita dan juga kepemimpinan nasional kita. Kampanye untuk menjajakan tokoh-tokoh yang laik untuk dipilih. Pemilihan sudah dilewatkan. Hasilnya sebentar lagi akan kita saksikan melalui mekanisme penetapan oleh otoritas. Apapun itu adalah hasil masyarakat Indonesia. Hasilnya kita terima bagian dari syuro. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasyar. Tidak akan kecelik orang yang istikharah meminta petunjuk kepada Allah, dan tidak ada kata menyesal terhadap setiap orang yang musyawarah dan berpegang teguh pada hasil musyawarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah